Oke bro, jadi itu ini ada satu set komputer teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang Oke, kalau dulu aku mengenal komputer, sistem komputer itu ada tiga teman-teman. Jadi ada yang namanya software, ada yang namanya hardware, terus ada yang namanya brainware. Software itu adalah perangkat lunak, misalnya ya di sistem operasi, terus ada software yang kalian gunakan, misalnya Microsoft Word, itu adalah perangkat lunak teman-teman. Nah, sedangkan hardware yang ada di depan kita ini adalah hardware-nya teman-teman, perangkat keras. Dan brainware itu kalian, seperti itu. Dan akhir-akhir ini itu ada tambahan lagi teman-teman, jadi 4. Satu ada data teman-teman. Jadi ada software, ada hardware, ada brainware, ada data di sebuah sistem komputer. Nah, pada kesempatan kali ini, kebetulan di sini ada ini, satu set komputer, maka kita akan membahas tentang hardware, teman-teman. Oke? Hardware ya, perangkat keras. Semuanya itu harus ada, teman-teman. Jadi, tidak bisa lepas, teman-teman. Artinya, tanpa software, hardware ini nggak ada gunanya, teman-teman. Tanpa hardware, software-nya mau ditaruh di mana? Lalu, brainware gimana? Kalau misalnya di sini nggak ada brainware, ini juga nggak bisa apa-apain. Ada software, ada hardware. Brainware-nya nggak ada yang dia itu misalnya ya mengoperasikan, dia bertugas. Misalnya kalau di server, itu orang yang bertugas mengelola server. Terus misalnya katakan lagi, tempat kalian misalnya untuk belajar mengajar, tentuan ada guru sama siswa yang menggunakan. Kalau misalnya nggak ada itu semua, maka ya ini cuman jadi barang pajangan aja bro. Makanya semua itu berkaitan ya bro. Tidak bisa dilepaskan satu sama lain ya teman-teman. Jadi biar itu menjadi sebuah sistem komputer, maka itu semua harus ada komponennya itu. Oke? Hardware. Oke? Nah, di sini untuk hardware ini teman-teman, di sini hardware komputer kita mengenal ada 3 jenis ya teman-teman ya. Dibagi jadi 3. Oke? Ada perangkat-perangkat yang dikategorikan ke output, terus ada yang ke pemrosesan, terus ada yang input teman-teman. Jadi 3 itu ya teman-teman, itu jenisnya atau pengkategoriannya. Dan monitor ini dia masuk di dalam kategori output teman-teman. Ini perangkat output, jadi yang ditampilkan ke kalian itu output. Begitu juga dengan itu teman-teman ya, speaker. Speaker juga salah satu output ya teman-teman. Ya, seperti itu, monitor, speaker, output semua. Printer juga sama ya, dia output. Dan yang ada di bawahnya ini adalah Central Processing Unit atau CPU, pusat pemrosesan datanya di sini. Nah, sedangkan yang di bawah ini keyboard dan mouse ini termasuk ke input teman-teman, oke? Ke input ya. Di keyboard ini dan mouse ini dia menggunakan kabel, jadi ngalirnya itu ke sini ke CPU menggunakan kabel melalui port USB teman-teman. Nah ini dia, jadi melalui port USB ya, seperti ini teman-teman, oke? Walaupun kalau dulu itu di sini kalian bisa lihat ini ada untuk PS2 ya teman-teman, ini ada port PS2, jadi ini dulu digunakan untuk mouse dan keyboard yang lama banget teman-teman. Ini yang ungu ini ada digunakan untuk keyboard, sedangkan yang hijau ini biasanya untuk mouse teman-teman. Tapi sekarang udah jarang sekali ya karena ini teknologi yang sudah bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Sekitar 2012-an ya, 12 ya teman-teman kita pernah pakai. Nah, selain itu di sini ya, di sini kalian bisa lihat ini ya ada di sini tuh dia ada port untuk VGA teman-teman. Jadi ini yang dari monitor dia akan ke sini teman-teman. Cuman di sini di komputer ini teman-teman, ini tuh dia udah menggunakan VGA card eksternal. Ya, ini masuk dalam komponen yang ada di sini ya teman-teman ya. Komponen tambahan yang ada di CPU ini. Ini ia menggunakan VGA eksternal atau graphic card eksternal, grafis ya, kartu grafis teman-teman. Seperti itu. Contohnya adalah ini teman-teman. Seperti ini, jadi untuk tambahan ya. Nanti di situ dari monitor di sini dia akan masuk ke sini nih kabelnya nih. Jadi ini untuk mengalirkan output dari si CPU ini teman. Jadi data-data yang sudah diproses dia akan mengalir menggunakan kabel ini teman-teman ya. Menggunakan jalur kabel ini, kabel
VKA. Ini di sub ya kalau misalnya kalian cari di marketplace dan lain sebagainya kita udah bahas di sini. Di sub atau VKA. Ya kabel VKA ini dia akan ngalir ke si monitornya teman-teman. Nah, ini udah jarang ya yang pakai kayak gini tuh. Oke, yang pakai kayak gini udah jarang. Sekarang udah kebanyakan itu HDMI teman-teman. Nah, lalu ini apakah ada HDMI ya bang? Sebenarnya kalau yang ada di sini itu nggak ada teman-teman. Ini komputer yang jadul banget, jadi dia belum ada HDMI-nya. Sedangkan untuk yang ini tuh udah ada ya teman-teman ya. Jadi untuk graphic card-nya atau kabel grafisnya itu tuh sebelahnya persis teman-teman. Tuh. Itu adalah port HDMI ya teman-teman, seperti itu. Kita udah bahas ya teman-teman di sini udah ada ya pembahasan tentang HDMI itu teman-teman. Seperti itu bro. Oke? Oh ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk komponen hardware yang utama di sini ya. Walaupun nanti kita akan bisa bahas lebih detail untuk yang di bagian CPU-nya teman-teman. Tapi dalam bahasan ini kita untuk mengenal jenis-jenisnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk memahami di sini ada output, ada pemrosesan, terus ada input teman-teman ya, oke? Gampang diingat ya. Ini input, proses, output. Input, proses, output. Input, proses, output. Oke, input, proses, output. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.